Kita berdoa untuk memulai crossing warna untuk sektor Jawa 4 untuk majelis. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini bersama dengan hamba-hambamu, para pertua diaken, kami bersama-sama rindu Tuhan untuk mengalami kuasa kebenaran firman-Mu, tapi juga membiarkan otoritas ilahi berlangsung atas hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak-Bapak dan Ibu, renungan yang kita akan renungkan pagi ini, saya mengutip dari Injil menurut Matius pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Ya, untuk memudahkan mengerti seluruh teksnya, kita akan baca dari ayat 13 sampai 17. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ibu dan bapak, perhatikan teks ini, beberapa value atau nilai yang mau kita tangkap. Yang pertama, ada dua tokoh besar di Perjanjian Baru, yaitu Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yohanes Pembaptis diberi otoritas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Padahal jarak kelahiran mereka cuma 6 bulan. Yohanes lebih dulu lahir. 6 bulan kemudian, Yesus lahir. Yohanes lahir dari seorang wanita yang sudah sangat lanjut usia, Elizabeth. Sedangkan Yesus lahir dari kandungan seorang perawan muda, yaitu Maria. Dan perhatikan ini. Ya. Yohanes melakukan tugasnya di padang gurun. Dan banyak orang Yahudi menyerahkan dirinya. Dan upacara yang dilakukan oleh orang Yahudi adalah baptisan proselit. Baptisan proselit adalah baptisan pertobatan. Bagi orang-orang Yahudi. Itu upacara mereka. Nah, suatu ketika Yohanes Pembaptis sedang membaptis, datanglah Tuhan Yesus dari Galilea. Ya, kalau Bapak Ibu sudah pernah ke Yerusalem pasti tahu, ya, arah Galilea ke Yordan. Ya. Dan itu cukup jauh, jalan kaki, waktu itu belum ada kendaraan. Dan waktu Yesus sedang menuju ke Sungai Yordan, Yohanes tiba-tiba menghentikan baptisan itu. Lalu dia mencegah Yesus. Lihat perkataan Yohanes pada ayat 14. Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Bahasa hari-harinya, "Aku enggak layak baptis engkau. Aku yang mesti datang kepadamu, Tuhan, bukan engkau yang datang kepadaku." Karena Yohanes tahu siapa Yesus. Dan ini lihat jawaban Tuhan Yesus ayat 15.
Lalu jawab Yesus, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Perhatikan ini. Apa artinya ini buat pelayanan kita sebagai hamba Tuhan, pelayan, serayan, pertua, diaken, pendeta? Ini yang disebut saling menghormati, saling menundukkan diri pada otoritas. Yohanes Pembaptis diberi otoritas oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan dan sekaligus membaptis orang yang hidup di dunia padang belantara untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru. Itu otoritas Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus dapat otoritas, yaitu anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat, penyelamat dunia. Dan bayangkan itu peristiwa itu. Yesus mau taat kepada Yohanes Pembaptis. Yesus tunduk pada otoritas. Dia anak Allah. Dia Tuhan Juru Selamat. Dia Raja di atas segala raja. Dan dia tahu itu. Yohanes juga tahu itu. Tapi Yesus mau tunduk dan taat kepada otoritas Yohanes Pembaptis. Pelajaran penting buat kita hamba-hamba Tuhan. Siapa kita? Siapa Anda? Siapa saya? Siapa pertua diaken? Yesus anak Allah dan Raja di atas segala raja. Dia tunduk kepada otoritas Yohanes Pembaptis. Tapi yang kedua, Yesus juga sadari betul ketika Yohanes bilang, aku enggak layak Tuhan. Aku enggak pantas. Kenapa engkau datang kepada aku? Yohanes juga sadar dirinya. Dia terbatas, dia enggak layak. Tapi Yesus angkat dia. Lakukan saja, itu tugasmu. Itu tugasmu. Aku hormati tugasmu. Lakukan. Dan ketika Yohanes lakukan, perhatikan, masing-masing punya identitas, masing-masing punya status, masing-masing punya otoritas, tapi ketika mereka bertemu, mereka saling tunduk pada otoritas. Saya ingat di daerah Eropa sana, ada sebuah pegunungan yang tinggi, jalannya itu sempit, hanya bisa dilewati oleh seekor kambing. Tidak boleh berpapasan, itu bisa jatuh ke jurang. Dan hebatnya kambing-kambing itu, kalau mereka berpapasan datang dari sebelah-sebelah, kalau mereka kiri kanan, pasti ada yang jatuh. Pasti. Nah, bagaimana caranya supaya mereka nggak ada yang jatuh? Yang satu tunduk badannya, yang satu dia lewat di atasnya. Terus, selamat semua. Jadi siapa yang duluan tiba, dia tunduk lalu yang satu jalan di atasnya lewat. Bayangkan kambing, itu hewan nggak dilatih, hewan nggak diurapi. Dia ngerti apa itu ketundukan pada otoritas. Mestinya kita pelayan-pelayan jauh lebih hebat dari itu. Yang kedua, ketika mereka saling tunduk pada otoritas, Yohanes dan Yesus, Yesus dan Yohanes, terjadi peristiwa yang hebat. Apa itu? Roh Kudus turun. Itu yang disebut pengurapan ilahi. Dan ketika Roh Kudus turun, kita udah tahu dampaknya. Yesus punya kuasa. Kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib. Ada mujizat-mujizat terjadi. Dan banyak orang bertobat karena melihat mujizat. Jadi kalau kita bikin kesimpulannya ialah ketaatan melahirkan urapan. Urapan melahirkan kuasa. Kuasa untuk melakukan mujizat. Dan mujizat membuat orang percaya. Dan akan terus terjadi. Jadi kita nggak usah cari urapan. Taat saja, urapan Allah turun. Syarat dapat urapan, tidak perlu kita pergi kemana-mana, tidak perlu cari hamba-hamba Tuhan itu didoakan di mana-mana, nggak usah ikut sana kemari, tapi kita taat pada otoritas. Kita dapat urapan dari Tuhan.
Dan pengurapan Tuhan itu memberi kita kuasa, dunamis, Roh Kudus bekerja, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Perkataan-perkataan kita menyembuhkan orang lain, doa-doa kita berdampak, pelayanan pemberitaan firman Tuhan mengubah banyak orang. Itu yang disebut urapan. Dan ketika orang bertobat, percaya saya, orang-orang yang mengalami pertobatan tidak pernah diam. Dia akan terus bercerita, memultiplikasikan kemuliaan Tuhan buat banyak orang lain. Jadi, pesan penting buat kita di sektor jauh 3, ya, ini bukan jauh sekali ya, tapi jauh 3, ialah mari kita belajar. Kita belajar tunduk pada otoritas. Otoritas siapa? Otoritas firman Allah. Tidak boleh diaborsi, firman Allah tidak boleh diaborsi, tidak boleh dirasionalisasikan. Kita praktekkan firman itu di tengah ketidaksempurnaan kita. Tuhan kasih kita kuasa untuk melakukannya. Kita tunduk pada otoritas. Ada ketua majelis, ada sekretaris majelis, ada koordinator unit. Itu semua, kita semua punya kuasa di atas, tapi juga kita dipimpin orang lain. Sehebat-hebatnya penatua diaken, kalau nggak ada jemaat, kita nggak bisa layani siapa-siapa. Sehebat-hebatnya jemaat, kalau nggak ada pelayan, tidak mungkin terjadi apa-apa. Jadi disitulah yang gereja mesti praktekkan. Sehingga kita sukacita melayani, kita dapat kekuatan melayani. Ya, anak-anak kita akan hormati kita, mereka tunduk pada kita, karena mereka juga belajar, kita juga tunduk pada otoritas-otoritas kita. Otoritas itu banyak. Apakah pemerintah, apakah pimpinan gereja, apakah orang tua, ya. Dan anak-anak kita juga tahu otoritas, bapaknya, ibunya, gurunya, pendetanya, semuanya kita saling tunduk pada otoritas dan terjadi kedahsyatan kasih karunia. Lalu kemudian pada ayat terakhir muncullah sebuah pengumuman. Inilah deklarasi pertama kali dalam upacara Yahudi disebut upacara bar misbah, yaitu pengumuman kedewasaan seorang anak. Suara itu berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku, itu identitas lengkap, jelas. Inilah. Yang kedua, kukasihi, kasih tanpa syarat. Kepadanya lah aku berkenan, otoritas diberikan. Dan itu luar biasa mengubah. Jadi, kesimpulan saya dari teks ini dan menjadi renungan saya pribadi, dan saya harap juga renungan pribadi Bapak Ibu, menjadi kuasa buat kita. Mari kita tunduk pada otoritas. Karena kita juga punya otoritas. Matius 7 ayat 12 berkata, apa yang Anda ingin orang lakukan kepadamu, lakukanlah juga kepada orang lain. Mau dihormati, hormatilah orang lain. Mau menerima, berilah. Mau diberkati, berkatilah. Dan itulah gaya hidup karakter Kristus yang menjadi pola kita melayani pekerjaan Tuhan. Sepintar-pintarnya orang, tapi ada yang jadi presiden. Mungkin presiden terbatas, tapi dia presiden. Dia terbatas, tapi dia gubernur. Kita terbatas, tapi kita orang tua buat anak-anak kita. Jadi nggak ada yang mutlak. Yesus sendiri yang mutlak pun masih tunduk pada otoritas Yohanes Pembaptis. Apalagi kita sebagai pelayan-pelayan biasa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, pelajaran singkat ini, renungan singkat ini, menjadi insight buat kita, menjadi inspirasi buat kita untuk melakukan tugas-tugas pelayanan di sektor yang Tuhan percayakan secara khususnya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih hamba-Mu ini terbatas, tapi firman-Mu tidak terbatas. Kami belajar bersama dari nilai kerajaan Allah. Kami belajar tunduk pada otoritas, saling taat. Keurapan Tuhan akan datang. Dan kami punya otoritas kuasa ilahi untuk ikut terlibat dalam perbuatan-perbuatan besar Allah yang ajaib bagi dunia, bagi sektor, bagi jemaat yang Tuhan percayakan. Segala kemuliaan buat Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.